Pak Rektor. Nah, tentu di tengah kemudian pengembangan fisik, kuantitas gedung, dan juga kuantitas prodi dan fakultas demikian rupa, tentu membutuhkan SDM yang luar biasa. Yeah. Nah, kalau kita kemudian tarik dengan tema kita kali ini tentang pembinaan talenta muda, maka tentu SDM-SDM yang muda, SDM-SDM kader itu tidak terpisahkan dari strategi Pak Rektor untuk pengembangannya. Seperti apa tuh kemudian pengembangan dan pemberdayaan talenta muda Muhammadiyah kita untuk membangun dan juga memenuhi atau mencapai tujuan dan visi misi UM Surabaya ini. Monggo Pak Rektor. Oke, jadi begini, sebenarnya saya ngawali sebagai Direktur Akper, kemudian itu tahun berapa Pak Rektor? Tahun 2001. 2001 ya. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan tahun 2005. Itu ya mengamati, ini kok kader-kader Muhammadiyah yang aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di kampus, baik itu yang di Korkom maupun di komisariat, itu kok artinya setelah lulus kok ya sudah kan gitu, lepas begitu, kan begitu. Padahal anak ini punya potensi yang itu. Nah, waktu itu saya coba ngumpulkan kan dengan teman-teman yang sudah masuk di vokal ya, forum alumni ya. Ya, forum alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu kan begitu. Coba kan gini, saya itu pingin kan gitu memberdayakan kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, baik itu sebagai dosen maupun sebagai pegawai yang lain ya. TKP ya. Kalau di sini tendik ya, tenaga kependidikan kan. Saya itu sharing ya, mungkin ada tadi Pak Mas Labib, ada Mas Radius gitu. Ya intinya coba dipetakan kan gitu. Ini ada memang kalau alumni-alumni yang memang punya potensi jadi dosen, ayo kita kembangkan menjadi dosen. Nanti saya bisa memfasilitasi kan begitu pada waktu proses rekrutmen itu. Dan yang kalau memang dia potensinya hanya tendik ya enggak apa-apa, itu kita tendik. Nah, sehingga dari pemetaan itulah coba saya mengkondisikan kan begitu dengan warek yang terkait yang membidangi SDM dan juga dengan Biro SDI. Nah, kebetulan saya selama ini periode ketiga saya, warek-warek saya memang warek-warek yang basicnya kader. Oke. Gitu. Artinya mereka berasal dari organisasi otonom Muhammadiyah begitu? Iya, itu baik yang karena sudah warek kan sudah relatif agak tua kan gitu ya. Jadi ada yang memang punya basic di organisasi otonom, tapi setelah menjadi warek mereka juga aktif di persyarikatan, baik itu di persyarikatannya tingkat wilayah atau daerah, atau maupun di majelis atau lembaga yang mungkin juga di tingkat wilayah atau daerah kan gitu. Nah, sehingga apa? Ketika direktorat itu kalau sevisi itu enak ngaturnya. Itu yang menjadi komitmen saya. Kalau saya sebagai kader kan kebetulan saya juga seorang aktivis ya pernah di Ortum, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, tapi kemudian mulai meniti di jalur persyarikatan dari tingkat ranting, cabang, daerah sampai wilayah, kemudian juga pernah aktif di majelis kan gitu, baik sekretaris majelis kesehatan maupun ketua majelis kesehatan itu. Kalau itu maksudnya namanya masih MKKM ya kalau nggak salah. Ya itu. Nah, akhirnya coba kita kondisikan di rektorat dulu. Nah, kemudian karena rekrutmen itu melalui biro atau HRD lah gitu. Ya, tentu ini yang kemudian juga harus betul-betul kita cari yang kader-kader itu yang kemudian kita kondisikan. Jadi yang kader-kader yang memang dosen ya pada waktu itu ya yang awal-awal ya hanya menjadi dosen dan tendik kan begitu. Tapi kemudian dalam perkembangannya ya alhamdulillah ada yang masuk struktural. Sekarang sudah ada yang dekan dari aktivis IMM ya tahun sekitar 2007 2009 ya itu ada 2. Kemudian juga yang kepala biro lembaga baik itu yang kepala LIPMB, kemudian kepala biro kemahasiswaan, kepala biro
kepala LPM, lembaga LPPM ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Itu semuanya kader.